Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan pagi ba'da subuh ini, seperti biasa, pekan kedua kita mempelajari materi fikih. Ya, sudah banyak materi fikih yang kita pelajari, terutama fikih ibadah. Dan karena kita berada di menjelang 10 terakhir bulan Ramadan, dan di bagian akhir Ramadan kita disyariatkan untuk menaikkan zakat, ya, zakat fitrah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan zakatul fitr atau sedekatul fitr, ya. Maka pada kesempatan ya ba'da subuh ini yang akan kita pelajari materinya adalah tentang fikih zakat, ya. Ini saya tadi mau rencana buatkan PowerPoint, cuma agak padat sekali kegiatan kemarin dari pagi bahkan sampai malam, jadi nggak sempat untuk buat PowerPoint gitu ya. Cuma nanti materi ini bisa dilihat di blog, di HP masing-masing, di blog saya Wawasan Keislaman, ya, meskipun gratisan .blogspot.com. Di situ nanti ada fikih ibadah, ada fikih zakat. Nah, jadi kalau materi yang disampaikan misalnya lupa, maka bisa melihat ke sana, ya. Baik, materi pada kesempatan kali ini berkenaan dengan fikih zakah, fikih zakat, ya. Kita tahu bahwa zakat termasuk rukun Islam, ya. Kalau sudah amalan termasuk rukun Islam, maka kewajibannya sangatlah wajib, dan meninggalkannya dosanya sangat besar, karena ini termasuk penyempurna keislaman seseorang. Dan kalau kita perhatikan, kewajiban zakat sering disebutkan dalam Al-Quran, ya. Makanya pernah ada pernyataan bahwa zakat itu tidak populer, sebenarnya keliru, ya. Bahkan zakat itu populer daripada kata sedekah, ya. Bahkan kita temukan berapa ayat itu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, itu ya kan. Kan ada pernyataan, soal alhamdulillah yang bersangkutan sudah mungkin klarifikasi bahwa istilah zakat juga populer dalam Al-Qur'an, bahkan dalam hadis juga. Itu kita sering temukan wa aqimus sholata wa atuz zakah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Jadi populer, ya. Zakat ini kalau secara bahasa artinya an-nama wa zakat, ya, artinya apa? Berkembang suci, ya, karena memang orang yang berzakat hartanya bertambah, ya, sebagaimana sedekah membuat hartanya berkah, bertambah, ya, di samping menyucikan, ya, pelakunya dari sifat-sifat buruk, bakhil misalnya, ya, juga membersihkan hartanya, gitu ya. Nah, zakat ini kalau kita perhatikan dalam Al-Quran sering digandengkan dengan sholat. Kata sebagian ulama adalah karena dengan sholat di dalamnya terdapat ihsan dalam beribadah kepada Allah dan memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Sedangkan dalam zakat ini memperbaiki hubungan dia dengan hamba-hamba Allah, ya. Jadi terdapat ihsan kepada hamba-hamba Allah, sehingga dengan begitu hubungan dia dengan Allah baik, demikian pula hubungan dia dengan manusia juga baik. Istilahnya hablum minallah dan hablum minan nas, ya, gitu. Kata Nabi SAW, bunyal Islamu ala khamsah, bahwa agama kita dibangun di atas 5 dasar, ya.
ala ayyuhadallah, yaitu mentauhidkan Allah, yakni mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini seakan-akan sebagai pondasi ya dalam bangunan. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Salat itu tiang-tiang. Jadi bangunan itu kan ada pondasi, ada tiang dan ada atap. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok perkara dasarnya adalah Islam syahadat. Tiangnya salat, maksudnya tiang utama. Jadi penopang, tiang maksudnya penopang bangunan itu adalah salat. Ya. Termasuk juga tiang penopang bangunan Islam itu zakat, puasa, haji. Tetapi di antara sekian tiang ini, tiang utamanya adalah salat. Makanya kan meninggalkannya seakan-akan menyingkirkan tiang utama. Kalau sudah tiang utama disingkirkan, nggak kuat yang lain nahan bangunan, segera roboh. Itu perumpamaan, ya. Dan kalau kita perhatikan, ini ada hikmah, ya. Rukun Islam ini ada hikmah urutannya. Pertama, jelas syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang non Muslim masuk ke dalam Islam, dia harus mengucapkan syahadat. Seakan-akan dia sudah menyiapkan pondasi kalau mau bangun bangunan. Tinggal siapkan tiang-tiang, ya. Maka setelah dia bersyahadat, dia pun mendirikan sholat, membuktikan bahwa dia hanya beribadah kepada Allah, ruku dan sujud hanya kepada Allah, dan memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat. Dan dia pun tahu bahwa untuk inilah dia diciptakan di dunia, untuk beribadah kepada Allah. Setelah dia perbaiki hubungan dia dengan Allah dengan sholat, maka dia perbaiki hubungan dia dengan orang lain, yang diantaranya adalah dengan membayar zakat. Ya, membayar zakat agar dia hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Setelah hubungannya dengan manusia baik, maka dia dilatih biasa melaksanakan perintah Allah dan biasa menjauhi larangan Allah, dan agar dia punya pengendalian diri. Itulah puasa, ya. Sehingga setelah menjalankan ini, nanti ada perintah Allah yang lain, dia akan mudah. Ketika ada larangan Allah, dia akan mudah menjauhinya. Setelah dia membina dirinya, menata dirinya, melatih dirinya, maka dia mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menuju rumahnya. Ya, ketika dia mampu mengadakan perjalanan di sana. Di sanalah dia berkumpul dan bertemu dengan saudara-saudaranya dari berbagai penjuru dunia yang sama-sama mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah dia yakni bertahun saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. Di sanalah dia mengetahui bahwa semuanya manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang membedakan, baik bangsa, ya, suku, warna kulit, itu semua tidak ada kelebihan. Ya, yang lebih atau punya kelebihan atau mulia di sisi Allah hanyalah yang bertakwa. Ya, jadi dari situ, makanya ketika orang naik haji nggak mungkin bawa pangkatnya sewaktu di negerinya dia sebagai pimpinan, sebagai jenderal, sebagai gubernur, datang ke sana pakai pakaian tersebut, nggak boleh. Ya, sama semuanya pakai kain ihram untuk menunjukkan bahwa semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling takwa. Nah, itu haji, ya. Di sanalah dia diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi tamunya. Yang namanya tamu, maka dia akan dimuliakan. Maka Allah menetapkan bagi yang ngurus rumahnya harus memuliakan jamaah haji, ya, harus memuliakan. Maka di sanalah kita mendapatkan khodamat, pelayanan, ya, dari yang ngurus, ya, rumahnya. Ya, makanya di sana raja dipakai gelar Khodimul Haramain. Itu gelar yang sebenarnya kemuliaan, pelayan dua tanah suci. Khodim itu pembantu. Pembantu itu ya karena ya istilahnya pembantu biasanya kan mungkin kita
istilah untuk ya orang yang mungkin kuranglah derajatnya. Tapi kalau udah khadimul haramain, raja malah ya, pelayan dua tanah suci. Karena emang dia berkewajiban untuk melayani para tamu Allah. Ya, dia harus memberikan pelayanan yang sakit diobati, yang butuh dikasih bantuan dan lain sebagainya. Gitu. Nah ini haji. Gitu. Baik, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah zakat, ya. Dan kewajibannya tadi tertera dalam Al-Quran banyak, juga dalam As-Sunnah. Mengingkari kewajiban zakat nggak wajib, ya, ulama sepakat dia kafir, ya. Oh, zakat nggak wajib, nah bisa kafir, gitu. Padahal jelas ayatnya di Quran banyak, di hadis apalagi. Kemudian kalau enggan bayar zakat, ya, tapi dia masih mengakui kewajibannya, ulama menyatakan dia telah berbuat dosa yang sangat-sangat besar. Makanya kata Nabi SAW, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidaklah ada pemilik emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi emas, perak ada zakatnya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Illa idza kana yaumul qiyamah, melainkan pada hari kiamat, sufihat lahu safaih, akan dibuatkan lempengan-lempengan, ya, atau ya besi yang diratakan, ya, minar, ya, dari api, fa uhmiya 'alaiha, kemudian lempengan besi itu dipanaskan. Buat apa dipanaskan? Finari jahannam, di neraka jahanam, fayuqwa biha jambu, yang nanti akan dipakai buat nyetrika orang yang enggak bayar zakat. Bagian mananya? Bagian rusuk pinggirnya disetrika. Ya, orang yang enggak bayar zakat, emas itu nanti akan dibuat lempengan, dipanasin, terus disetrika. Ininya rusuknya. Wajabinuhu, jidatnya disetrika, gitu ya. Wa dhahruhu, dan punggungnya disetrika. Nah, ini menunjukkan besarnya dosa meninggalkan zakat. Bagi yang berkewajiban bayar zakat, dia gak bayar zakat, nanti harta yang disimpannya dipakai buat nyetrika dirinya. Dan itu berlaku kapan? Berlaku sampai kapan? Kullama baradat, setiap kali panasnya reda, uidat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, dipanasin lagi, dan itu diberlakukan kepadanya cuma dalam sehari. Tapi sehari pada hari itu ukurannya 50.000 tahun. 50.000 tahun, ya. Sehari, ya sehari. Cuma sehari dalam hitungan kita 50.000 tahun. Wah, itu dahsyat ya. Nah, itu saking besarnya dosa orang yang tidak mau bayar zakat. Sampai 50.000 tahun dilewati, baru setelah itu istilahnya terserah Allah Subhanahu wa taala, bisa Allah ampuni, ya. Dan kemudian ya istilahnya setelah bersih dari dosa bisa aja dimasukkan ke dalam surga, gitu. Cuma kan emang siap selama 50.000 tahun disetrika. Ya, jangankan 50.000 tahun, 1 jam disetrika aja gimana? Gitu ya. Itu menunjukkan besarnya dosa yang tidak mau bayar zakat. Baik. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi betul-betul seperti itu, menunjukkan besarnya meninggalkan rukun Islam. Ini zakat, Pak. Lalu bagaimana kalau ninggalin sholat? Wah, tinggian mana zakat dengan sholat? Tinggian sholat, lebih besar lagi dosanya. Ya. Banyak orang meremehkan meninggalkan sholat. Udah sholat belum Mas? Ya udah belum. Kadang nggak sholat, ya sering nggak sholat, bolong-bolong, jarang-jarang sholat. Ini lebih parah lagi. Yang ninggalin zakat aja begini, apalagi ninggalin sholat. Allah ancam tegas dalam Al-Quran di surah Al-Muddathir, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor. Penghuninya mengatakan lam nakum minal musallin, dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang yang sholat, ya, yang ninggalin sholat. Makanya hati-hati banget gitu. Kadang-kadang kita kasihan, sudah kondisi kehidupannya kekurangan, ya, dia mungkin kehidupannya istilahnya nggak punya pekerjaan, ya, ditambah lagi ninggalin sholat, ya. Biarlah mungkin dia kekurangan di dunia, cuma jangan sampai
sengsara nanti di akhirat. Nah, ini yang kadang kita kasihan. Maka kita harus mengingatkan. Gitu. Baik. Berikutnya, bagi yang enggan membayar zakat. Nah, ini kalau ada pemerintah Islam itu ada sanksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mana'aha," siapa yang enggak mau bayar zakat, fa inna akhidhuha, kami akan ambil secara paksa. Oh ya. Pemerintah Islam harus seperti itu. Ya. Wa syatru malihi, dan sebagai hukumannya juga separuh hartanya diambil. Ya, gitu. Azmatan min azamati rabbina, sebagai perintah keras di antara perintah-perintah keras Tuhan kami. Ya. Cuma nanti kita akan bahas. Ya, nisab ukuran wajib zakat itu ketika hartanya sejumlah semana. Ya, enggak baru sedikit ya langsung dikenakan zakat. Juga enggak tiap bulan ya zakat mal, tapi setelah berlalu haul setahun. Ya, kita akan rincikan insyaallah, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa kekejar. Bahkan kalau sekelompok orang enggan bayar zakat, ya, meskipun mereka meyakini wajibnya, maka mereka bisa diperangi oleh pemerintah Islam sampai mau bayar zakat. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, jika mereka tetap enggan bayar zakat yang mereka dulu pernah bayarkan kepada Rasulullah SAW, itu akan aku perangi mereka. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat itu ada beberapa gejolak dalam negeri. Ada yang mengikuti nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian mendapatkan ancaman jadi pemerintah Abu Bakar As-Siddiq ini mendapatkan masalah eksternal dan internal. Masalah eksternal itu mendapatkan ancaman dari dua negara adidaya dunia, yaitu Persia, ya, yang ada di Irak, ya, dan Romawi yang ada di Syam. Itu negara besar. Mungkin kalau sekarang ada Amerika, Rusia, itu mendapatkan ancaman. Sedangkan Madinah negara kecil, gitu ya. Kemudian dalam negeri, ya, ada yang murtad setelah Nabi SAW wafat, ada yang percaya sama Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, ada yang enggan bayar zakat, ya. Ini masalah dalam negeri. Maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar bisa menyelesaikan masalah dalam dan luar negeri. Beliau siapkan menghadapi ancaman dari luar negeri, pasukan yang dibawa pimpinan Usamah bin Zaid, ya. Nah, kemudian dikirim sehingga ketika bertemu dengan pasukan Romawi, mereka keburu ketakutan duluan. Dari situlah kemudian Islam semakin tampak kuat. Wah, orang Romawi aja mereka takut bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Kalau gitu kita jangan berani-berani macam-macam lah sama pemerintahan Islam. Yang tadinya murtad, ya, mereka nahan diri, gak jadi, atau kembali lagi yang enggan bayar zakat langsung diancam sama Bakar akan kami perangi, gitu ya. Sedangkan yang percaya kepada nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, dan itu pengikutnya banyak, puluhan ribu. Ya, mereka berkumpul di Bani Hanifah, ya. Kemudian kuat pasukannya, dikirimlah oleh Abu Bakar As-Siddiq pasukan besar di bawah pimpinan Khalid bin Walid, dan akhirnya berhasil. Awalnya hampir terkalahkan kaum muslimin, tapi kemudian maju lagi dan menang dalam pertempuran. Dan ketika itu Musailamah al-Kadzdzab berhasil dibunuh oleh, ya, orang yang pernah membunuh manusia terbaik, dan beliau juga sebagai balasan membunuh orang yang terburuk. Manusia yang terbaik diantara seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Wahsy, ya, dibunuh oleh Wahsy, dan sebagai tebusannya dia bunuh Musailamah al-Kadzdzab, gitu. Dalam perang Yamamah disebut, ya. Baik, hikmah zakat banyak tadi, ya, diantaranya membersihkan jiwa dari sifat bakhil, tamak, membantu kaum fakir miskin, dan merekatkan hubungan antara orang kaya dengan orang miskin, dan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Nah, sekarang kita akan bahas rinci, ya, zakat mal dulu. Pertama, emas dan perak, ya. Tentang kewajibannya tertera dalam Al-Qur'an, ya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Orang yang menyimpan emas dan perak
serta tidak menafkahkan, maksud menafkahkan itu adalah mengeluarkan zakatnya, maka sampaikan kepada mereka azab yang pedih. Jadi ini ada kata-kata emas dan perak menunjukkan bahwa termasuk zakat mal adalah zakat emas dan perak, dan nanti uang dikiaskan kepadanya, gitu ya. Nah sekarang untuk wajibnya zakat pada emas ini ada nisab dan ada haul. Nisab itu adalah ukuran wajib zakat, yang kalau sudah mencapai segitu hartanya baru dikenakan zakat. Kalau belum kena. Ya. Yaitu ketika emas itu ya kalau pakai dinar dulu 20 dinar. Tapi kalau gram ya adalah hitungannya kalau 1 dinar itu 4/4 gram ya. Dikali 20 ya, maka nisabnya adalah 85 gram emas. Nah, tinggal kita coba berapa 1 gram emas. Ya, tinggal dikali 85. 1 gram berapa, Pak? 1 gram 3 juta. Nah, 3 juta dikali 85. Jadi sekitar 25-an ya, 250 jutaan ya. Ya, sekitaran itulah. Iya, 25-an ya. Berarti 250 jutaan. Nah, ketika uang seorang punya sampai 270 juta, 300 juta baru kena zakat. Kalau kurang ya belum kena. Ya, saya cuma punya 50 juta. Saya baru punya mungkin 70 juta. Ya, belum dianggap kena zakat. Berarti emang yang zakat itu yang memang uangnya berlebih. Gitu. Ya. Jadi itu kalau mengikuti emas. Atau kalau mau mengikuti perak juga boleh. Perak itu 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Tinggal 1 gram perak berapa? Sekitar 50.000 dikali 595. Ya hampir 30 jutaan berarti. Terserah mau ngikutin nisab emas atau perak, cuma perbandingannya sangat jauh sekali. Satu hampir 250 jutaan, 260 jutaan, ini cuma 30 jutaan. Ya. Nah, silahkan mengikuti emas atau perak, bisa dua-duanya. Nah, saya mau untuk aman aja lah, saya mau keluarkan setelah saya punya 50 juta, karena saya mau ikutin nisab perak nggak apa-apa. Saya kayaknya masih belum begitu ini, apalagi kalau punya kebutuhan maka dikurang setelah kebutuhan dikurang ya, setelah dikeluarkan kebutuhan sehari-hari ya, buat makan, buat kebutuhan anak, misalnya biaya sekolah, buat kebutuhan ya dalam rumah kan banyak kebutuhannya ya, buat sehari-hari dapur supaya terus ngebul istilahnya, buat kebutuhan bayaran anak, buat kebutuhan ini setelah dikurang listrik dan lain sebagainya. Kalau ternyata ya turun dari nisab ya nggak kena zakat. Gitu. Nah ini atau yang lebih standar ya, karena kalau perak itu perbandingannya dengan emas sangat jauh sekali. Ya beda dirham dengan dinar. Dirham setara. Ya. Jadi 200 dinar ya sama 20 dinar sama aja 200 dirham. Kalau dirupiahkan itu kayaknya jomplangnya jauh sekali. Maka lebih aman ke emas deh ya gitu. Bukannya kita nggak mau bayar zakat, tapi kalau cuma 30 juta itu termasuk kecil ya. Kalau kaya itu punya uang ya 200 juta lebih, 250 itu kaya itu ya. Nah baru kena zakat gitu. Ya. Nah, setelah mencapai 270 juta, 280 juta, 300 juta, maka tidak langsung dikeluarkan, menunggu haul. Ya, menunggu haul setahun penuh. Setahunnya menggunakan apa? Menggunakan tahun Hijriyah. Ya. Sekarang bulan Ramadan ini, ya. Kita ternyata punya uang 270 juta. Ya. Terus ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban,
Ya, nah Sya'ban itu, ya setelah berlalu setahun Hijriyah kita keluarkan. Ya, kita keluarkan zakatnya berapa? 2,5% atau 1/40. Ya, cuma dibagi 40. Ya, misalnya nih di sini kita pakai kalkulator deh. Nah, ini tadi kan anggap 3 juta ya. Ini sop emas ya. 3 juta. 1 2 3, 1 2 3 dikali 85. Ya. 255 juta. Ya, kita genapkan punyanya misalnya 260 juta atau lebih 270 juta. Ya. Terus berjalan setahun. Nah, maka dikeluarkan, anggap ini jadi 300 lah atau 270 enggak apa-apa. Ya, 270 juta. Maka 2,5%-nya itu cuma dibagi 40 saja. Bagi 40. Nah, berapa yang dikeluarkan? Cuma 6.750.000. Inilah 2,5% dari ya 270 juta. Ya, kalau umpama 300 ya tinggal dibagi 40. Saya punya uang 300 juta. Terus ya bertahan atau mungkin lebih, maka tinggal dibagi 40. Misalnya 300 juta. Atau ketika berjalan bertambah dari 270, 280 atau 290, tinggal dibagi 40 aja. 290 123 123 ya dibagi 40. Nah, maka yang dikeluarkan 11 juta. Salah nih ya. Salah. Tadi 290 123 dibagi 40. Maka yang dikeluarkan setelah berlalu 7 juta saja. 7 juta 250.000. Kecil dibanding dengan melihat uang yang banyak. Gitu. Ya. Intinya yang Allah minta yaitu bukan ini juga kembalinya bukan buat Allah, tapi buat manusia supaya berbagi gitu ya. Enggak sampai separuh, enggak sampai sepertiga, cuma dibagi 40. Ya, 1/40 kan sedikit, 2,5%. Cuma 7 juta ketika dia punya uang 290 juta. Sedikit. Ya, enggak banyak. Apa sih manfaatnya kita keluarin zakat tadi? Membersihkan harta kita, jiwa kita dari sifat bakhil, agar kita berbagi dan merekatkan hubungan antara orang kaya dengan orang miskin, mengurangi tindak kejahatan dari mereka. Gitu ya, karena mereka mendapatkan bagian, seneng, masa sih akhirnya ketika diberikan bagian mereka nggak akan insya Allah ingin jahat kepada orang yang baik, gitu, orang yang berzakat, yang dermawan. Baik, itu gambaran nisab dan haul. Haul nunggu setahun dengan menggunakan kalender hijriyah. Ya, nisab yakni mencapai ukuran wajib zakat. Baik. Nah, sekarang kalau uang, ya, uang ini dikiaskan dengan emas. Ya, lebih mendekati ke emas gitu. Karena kalau cuma 30 juta masih sekarang itu termasuk kecil. Ya, maksudnya itu ya dilihat dari kebutuhan sekarang yang begitu banyak. Itu mah segitu istilahnya untuk dikatakan kaya belum gitu. Ya, kalau udah ratusan juta baru mungkin. Ya, maka bisa kita mengikuti nisab emas. Ya. Baik. Itu terkait dengan emas. Ya. Kalau uangnya berupa perak baru, maksudnya kita perhiasannya berupa perak baru kalau mencapai 595 gram perak, ya, maka tinggal dibagi saja. Bisa berupa istilah perak ataupun bisa berupa uang. Ya, 595 gram perak dibagi 40.
14 gram saja, 875 gitu ya. Atau kalau mau model uang ya, 1 gramnya itu kan sekitar 50.000 ya. 50.000 dikali 595 ya, hampir 30 juta. 29.740.000 dibagi 40, kalau mau dalam bentuk uang sekitar 700 ribuan. Jelas Pak ya? Nah, ini emas dan perak. Baik, setelah kita pahami terkait zakat emas dan perak, dan uang mengikuti emas, mengikuti emas saja kayaknya. Saya kalau ngikutin perak baru punya 30 juta ya, terus kita kena zakat. Ya, sedangkan itu di pandangan kita termasuk kecil. Gitu ya. Yang kena itu biasanya orang kaya yang ratusan juta itu baru. Kalau baru segitu dengan kebutuhan zaman sekarang itu yang semua mahal-mahal kayaknya kecil. Gitu ya. Kalau mau sedekah silahkan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keluar dari hasil bumi ya, hasil bumi. Hasil bumi ini bisa berupa biji-bijian yang bisa dimakan, atau buah-buahan tertentu saja, tidak semua buah seperti apel, jeruk, enggak. Dan rikaz itu harta karun ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkan maksudnya sedekahkan, keluarkan zakat gitu ya, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik ya, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Nah, inilah tanaman dan berupa biji-bijian dan buah-buahan tertentu saja, serta yang harta dalam bumi, harta karun. Ya, maka apa yang terkena terutama adalah ya biji-bijian ini yang bisa disimpan, ya, yang bisa disimpan, yang awet lah, ya. Seperti apa? Kurma kan awet, anggur yang dikeringkan atau kismis kan awet, gitu ya. Nah, ini baru kena zakat. Cuma kalau yang nggak tahan lama, ya, baru berapa hari langsung apa namanya? Coba aja, misalnya anggur, berapa hari udah langsung layu, ya. Kemudian buah-buahan lainnya, semangka, nggak apalagi udah dibuka, cepet langsung, ya layu gitu ya. Ini nggak kena zakat. Yang kena itu yang bisa disimpan untuk berhari-hari, berbulan-bulan gitu ya, seperti kurma bisa disimpan, kismis. Nah, ini cuma apabila mencapai nisab. Nah, ukuran. Jadi nggak semua hasil dikeluarkan. Berapa nisabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi habbin wala tamar shadaqah hatta yablugha khamsatu awsuq." Tidak kena zakat pada biji dan buah-buahan sampai mencapai 5 wasak. Berapa 5 wasak? 1 wasak 60. 60 kali 5, 300 sok. 300 sok itu kalau 1 soknya adalah sekitar 2040 gram atau 2,04 kilogram dikali 300 sok ya, menjadi 612 kilogram. Nah, jadi ketika buah-buahan kurma, kismis ya mencapai jumlahnya 612 kilogram ya. Jadi setengah ton lebih ya. Itu maka baru terkena zakat. Ya, baru terkena zakat. Nah, zakatnya ini nisabnya ya. Sebentar. Ini tidak menggunakan haul. Ya. Jadi kalau uang, ya, emas, perak menggunakan haul, untuk zakat tanaman ini nggak pakai haul.
Kapan dikeluarkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan zakatnya saat kamu telah memetiknya. Nah, gitu ya. Jadi setelah panen, kemudian dibersihkan kurma, kemudian juga kismis dikeringkan, kemudian ditimbang, ternyata beratnya 600 atau 700 kilo ya di total, maka saat itulah dikeluarkan, tidak menunggu setahun. Ingat Pak ya, jadi untuk zakat tanaman ini tidak pakai haul ya. Nah, gitu. Jadi ada zakat yang nggak pakai haul, ya ini tanaman. Lalu bagaimana dengan zakat? Kadang-kadang ada karyawan ASN misalnya dipotong dari gajinya, dikatakan zakat juga, itu gimana tuh Pak? Nah ini lihat dulu gajinya berapa, gitu. Kemudian ditotal dengan yang punya di rumah berapa, gitu. Mencapai nisab enggak? Kalau belum nggak kena zakat. Kemudian harus nunggu haul juga, nggak setiap bulan harus dipotong. Ya, jadi nggak ada istilahnya baru sedikit langsung dipotong enggak, gitu. Kecuali kalau mau sedekah nggak apa-apa. Kalau untuk zakat ada aturannya. Ya. Baik, lalu berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan tergantung pengelolaan dia terhadap tanaman itu. Kalau tanaman yang dia tanam itu tanpa biaya dalam mengelola dan mengurusnya, dalam arti seperti tada hujan, mengandalkan hujan, atau mungkin tanamannya dekat dengan aliran sungai, atau mungkin hanya mengandalkan akarnya yang mendalam ke bawah, gitu ya, sehingga dia nggak ngeluarin apa-apa, ya, maka zakatnya adalah 1/10, ya, 1/10, ya, jadi ya dibagi 10 aja, ya, dibagi 10, nah itu dia yang dia keluarkan, ya. Persennya berarti 5% ya Pak ya? Berapa? 10% ya, 10%, iya, gitu. Nah, adapun kalau dia untuk mengelola tanamannya menggunakan biaya, ya, ngeluarin uang buat pupuk, kemudian ngeluarin uang buat nyiramin, pakai alat apa buat nyiramin tanamannya, terus untuk sawahnya pak dibajak juga, ya, pakai alat buat ngebajak, gitu ya. Ini kan ada biaya, ya, yang harus dia keluarkan. Maka zakatnya 1/20 atau 5%. Nah, jadi tergantung dia ngeluarin biaya enggak. Kalau ngeluarin biaya maka semakin kecil zakatnya. Tapi kalau nggak ngeluarin apa-apa semakin besar, sekitar 10% atau 1/10. Gitu. Jelas Pak ya? Saya simpulkan lagi intinya, kalau tanaman yang dikenakan zakat itu yang bisa disimpan, dimakan, termasuk biji beras, jagung, gandum, kurma, kismis, makanan pokok lah, ya, tergantung daerahnya masing-masing. Jumlahnya berapa? Ketika mencapai 612 kg minimal, lebih 700, 800, 1 ton, kena. Ya. Kapan dikeluarkan? Pada saat panennya. Berapa yang dikeluarkan? Tergantung dia ketika ngurus tanamannya itu pakai biaya atau tidak. Kalau nggak pakai biaya, maka yang dikeluarkan 1/10 atau 10%. Tapi kalau pakai biaya, maka hanya 1/20 atau 5%. Gitu. Jelas Pak ya? Nah, ini zakat pada tanaman. Kemudian ada lagi harta rikaz, harta karun. Harta karun ini istilahnya simpanan orang-orang terdahulu, ya. Yang ada orang mungkin karena bakhilnya, takut kehilangan harta, dia pendam di bawah tanah. Ya. Korun diistilahkan ya dari nama korun, yang dia punya harta, bakhil, dan Allah tenggelamkan ke dalam tanah sehingga
harta-harta yang ditemukan dalam tanah disebut dengan harta si karun seakan-akan. Gitu kan disebutlah harta karun ya. Nah, ini harta orang-orang bakhil yang mereka istilahnya saking takutnya hartanya hilang, dia benamkan di dalam tanah. Kalau orang ketika mungkin lagi nyangkul-nyangkul, lagi tiba-tiba apakah di bawah ini, kemudian menemukan harta ya yang bernilai, maka zakatnya ada 1/5. Kata Nabi SAW, wa firrikazil khumus, dan untuk harta karun itu zakatnya 1/5 ya. Jadi ya udah dibagi 5 aja, untuk dia 4/5 ya, untuk fakir miskin 1/5 gitu. Asnaf zakat itu bukan hanya fakir miskin, ada berapa? 8 asnaf yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi ibnis sabil. Ada 8 asnaf. Boleh mau fakir miskin, mu'allaf, wa fir riqab, kemudian ibnus sabil, kemudian gharimin ya. Kemudian apalagi inna wasabil fuqara wal amilin. Nah, ini untuk asnaf zakat mal. Adapun untuk zakat fitri atau zakat fitrah, maka lebih dikedepankan kepada fakir miskin. Gitu. Baik. Ini zakat. Nah, untuk harta karun ini kata ulama enggak pakai nisab, enggak pakai haul. Jadi seberapapun dapat ya harta itu, kalau ditotalkan mungkin sekitar 10 juta saja, ya dia keluarkan. Ya, 10 bagi 5 berarti 2 juta dia keluarkan. Gitu. Ya, itu ya. Enggak nunggu haul, nunggu setahun enggak. Pada saat dapat, wah, lumayan ini dinilai 10 juta nih. Ya udah dia keluarkan 2 juta. Gitu. Ini rikaz. Kemudian hewan ternak. Hewan ternak yang dikeluarkan ini yang terdiri dari unta, sapi, dan kambing, domba juga. Kalau ayam nggak kena zakat, itik, bebek nggak kena zakat, ya. Terus apa lagi? Ikan nggak kena zakat, gitu ya. Ikan lele atau apa nggak kena zakat. Yang kena hewan ternak, yakni yang berupa unta, sapi, kambing, dan domba. Syaratnya mencapai nisab, jumlahnya berapa nanti akan diterangkan. Kemudian berlalu haul setahun. Kemudian hewan tersebut cari makan sendiri, ya nggak pakai biaya, dan bukan untuk dipekerjakan buat ngebajak, tapi untuk ternak dan diambil susunya misalnya. Nah, sekarang nisab. Ukuran wajib zakat pada nisab itu pada unta. Kalau punya 5 onta kan mahal harganya. Nggak tahu berapa harganya. Tinggal dilihat di Google berapa harga onta. Melebihi sapi. Tentu sapi aja kan bisa 25 juta, bisa 30 juta. Kalau onta bisa mungkin 50 juta. Ada yang pernah tahu, Pak? Berapa? Apa harga onta? Karena di sini nggak ada onta. Jadi kita nggak tahu berapa harganya, berapa rial makanya. Ya. Gitu. Nah, unta kalau punya 5 itu udah kena zakat. Punya 5 ekor. Karena nilainya besar itu. Harganya 50 juta, punya 5 kan 25 juta, 250 juta. Ya. Lalu berapa zakat yang dikeluarkan? 1 ekor kambing. Ya, kecil. Ya, 1 ekor kambing. 10 ekor unta, 2 kambing. 15 3 kambing. Ukurannya kelipatan 5 gitu. Unta. Kemudian sapi. Sapi ini kena zakat mana nih? Ketika jumlah sapinya 30 ekor. Berarti kalau harga sapi 20 juta ya, tinggal ya memang besar gitu ya. Maksudnya berarti kan dia punya banyak gitu ya, bisa ya 30 ekor. Jadi sama orang punya harta banyak gitu ya. Nah, kalau punya 30 ekor, yang dikeluarkan adalah berupa sapi yang masih nginduk ke ibunya, namanya tabi gitu ya.
Tabi adalah sapi yang masih usia setahun, ya, tabi, gitu. Kemudian, jadi kalau dalam kurban itu kan ada usia-usianya. Kurban itu kan kalau unta 5 tahun ya, kalau nggak salah, lupa saya. Kalau sapi 2 tahun, musinnah. Kalau kambing setahun, gitu. Itu dianggap usia itu kalau 2 tahun kalau sapi. Nah ini kalau sapi yang dikeluarkan itu baru setahun pun sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Ya, sebagai zakat maksudnya, bukan jumlah. Kalau jumlahnya, kalau seorang punya 30 ekor sapi, ya, berarti kan kalau dia punya itu, dia punya berapa? 600 juta ya. Nah, kalau 20 juta. Nah itu. Kemudian, nah ini urutan-urutannya ya. Kalau punya 40 ekor baru dikeluarkan seekor musinnah yang sudah cukup usia buat dikurbankan, 2 tahun gitu, dan seterusnya. Kemudian kalau kambing, nah ini yang kambing. Kalau kambing itu jumlahnya 40 ekor baru kena zakat. Kalau cuma baru punya di rumah 10, 15, 30 belum kena. Kalau sudah 40 baru kena zakat, itu pun setelah berlalu setahun dikeluarkan. Berapa? 1 ekor saja. 1 ekor kambing. Gitu ya. Kemudian nunggu nanti pas kelipatannya sampai 121 baru kena 2 ekor kambing, gitu ya. Dan seterusnya. Intinya kalau unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Kalau unta yang dikeluarkan satu ekor kambing. Kalau sapi yang dikeluarkan kalau mencapai 30 ekor, 1 ekor sapi yang masih setahun, ya, yang masih sedang lah, gitu ya. Kemudian kalau kambing, maka ketika jumlahnya 40 ekor. Yang terakhir, kita karena udah jam segini, yang terakhir kita tentang barang yang didagangkan. Nah ini barang yang kena. Jadi yang kena zakat itu emas, perak, uang dikiaskan dengannya. Kemudian yang keluar hasil bumi, biji-bijian, pokoknya makanan pokok gitu ya. Kemudian hewan ternak, ya, terus rikaz. Kemudian barang yang didagangkan. Barang yang didagangkan ini apa saja yang dijual, ya, mau rumah, mau tanah, mau hewan ternak, mau kendaraan, ya, yang dia memang dipersiapkan buat dijual. Gitu ya, bukan buat dimiliki. Maka di total ada berapa? Misalnya di total ada 300 juta, berarti udah kena, ya. Maka dibiarkan selama setahun. Setelah berlalu tahun hijriyah, maka dia keluarkan zakatnya 1/40, ya. 300 dibagi 40 berarti berapa, Pak? Berapa? 300 bagi 40 kali berapa, misalnya 300 juta dibagi 40 cuma 7,5 juta, ya, itu setelah berlalu haul. Nah, ini zakat pada barang yang hendak didagangkan. Cuma perlu diketahui bahwa zakat ini adalah kelebihan setelah dikurang kebutuhan sehari-hari. Maka kalau umpamanya setelah dikurang kebutuhan sehari-hari nggak mencapai nisab, berarti nggak kena zakat. Misalnya dia punya 300 juta, kebutuhannya buat dapur, ya, sampai misalnya 30 juta. Kemudian buat listrik dan lain-lain, ya, 20 juta. Buat kebutuhan biaya sekolah 20 juta. Sehingga ternyata kurang dari nisab yang nggak kena zakat. Intinya zakat itu setelah pengeluaran sehari-hari dikeluarkan. Nah, lebihnya itu dan mencapai nisab itulah baru kena zakat. Gitu. Atau dia punya utang dikurang dengan hutang. Contoh di sini, ya. Seorang pedagang punya uang 200 juta. Ya. Laba bersihnya 50 juta. Sementara dia punya utang 100 juta. Maka modal, ya, dikurang utang 200 dikurang 100 tinggal 100 juta.
kemudian ditambah labanya 50 juta, 150 juta, maka dibagi 40 dikeluarkan zakatnya 3.750.000 setelah berlalu haul setahun. Nah, itu mungkin tentang zakat mal. Saya kira ini mungkin tentang zakat mal, karena kalau zakat fitrah itu agak panjang. Ya, maksudnya cukup mungkin pembahasan tentang zakat mal, mudah-mudahan ada gambaran. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan 1-2. Silakan, Pak. Betul. Iya. Tentang ini zakat fitrah gitu. Secara singkat aja, Pak, ya. Karena waktu kita terbatas sekali. Jadi intinya zakat fitrah memang dari 4 madhab, 3 madhab itu yaitu madhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat dengan makanan pokok. Kecuali madhab Abu Hanifah, itu dengan uang nggak ada masalah. Tapi kalau memang istilahnya karena memang ada ulamanya, masih kita termasuk khilaf yang memang diakui di kalangan ulama. Ya, cuma memang kalau diutamakan memang dengan makanan pokok, supaya terutama pada saat Idul Fitri supaya nggak ada yang lagi kelaparan, nggak minta-minta lagi. Ya, cuma kalau mungkin karena kondisi orang juga kan beda-beda, ya, kebutuhan orang dan menghendaki dia kayaknya saya nggak bisa dengan, ya kita terima aja gitu istilahnya. Kalau memang ya, dengan uang, karena memang ada ulama yang berpendapat seperti itu, seperti mazhab Abu Hanifah, demikian pula Umar bin Abdul Aziz. Ya, selama masih ada ulamanya silahkan, gitu ya. Nah, ini nggak ada masalah. Dan ukurannya 1 sok minimal lah istilahnya ya. 1 sok itu kalau mau ngikuti sok nabawi. Sok nabawi itu kan 1 kaupan tangan orang dewasa, ya, 4 kali 4 mud, ya, sekitar ya 2,04 kg minimal, atau nggak sampai 2,5 kilo ya. Ternyata kalau kita 2,5 kilo itu sudah masuk, lebih nggak apa-apa, yang penting nggak kurang. Atau 3,5 liter itu sudah masuk, ya, gitu. Kemudian untuk zakat fitrah lebih utama kepada kaum fakir miskin daripada asnaf yang lain. Kalau zakat mal silahkan ke semua asnaf, tapi untuk zakat fitrah ya lebih diutamakan kepada fakir miskin. Dan dalam penerimaan bisa sebagian lebih banyak daripada yang lain, tergantung kondisi. Kalau misalnya seorang miskin dia punya banyak tanggungan, anak-anaknya banyak, nggak apa-apa kita berikan lebih banyak daripada yang lain yang cuma seorang sedikit tanggungan. Dan kita keluarkan kalau dikumpulkan silahkan, istilahnya dari sejak mungkin sebelum Idul Fitri sehari 2 hari atau berapa hari sebelumnya. Tapi pembagiannya bagusnya menjelang Idul Fitri. Oleh karena itu sebagian ulama membagi waktunya. Ada waktu wajib, ada waktu utama, dan ada waktu jaiz. Waktu wajib setelah tenggelam matahari malam Idul Fitri wajib dikeluarkan. Waktu jaiz bisa sehari, 2 hari, 3 hari sebelumnya. Waktu utama ya sebelum berangkat sholat Idul Fitri, cuma waktunya sempit kalau sebelum berangkat karena orang pada persiapan, maka bisa didistribusikan di malam hari ya. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian juga dengan seperti itu gambarannya. Itu mungkin secara umum ya. Iya Pak, sama-sama. Sama-sama Pak.
Baik, sampai di sini yang mungkin bisa kita pelajari, mudah-mudahan yang sedikitnya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.